Selamat siang, Assalamualaikum Spia Muda. Sama halnya alias mirip-mirip tipis ya, kayak lagunya si Malik di Essential Spia Muda dengan kita bikin romantis, kita bikin pintar kalian semuanya di Local Heroes Spia Muda. Karena sudah ada yang spesial. Mungkin kalau kamu salah satu followers dari Cara Bicara dan juga Kalimai Baskrabam sudah tahu gitu ya, narasumber spesial remaja Rising Stars juga. Kita boleh sapa untuk Davin dan Kak Diva. Halo. Halo. Hai semuanya. Selamat siang. Spia Muda semuanya. Sudah ada yang miss you to the moon sama Kak Diva. Mana Kak Diva yang gak muncul-muncul? Nih, ya kan, by your request Spia Muda sudah hadir lagi di radio jagoan kamu. Oke, Davin, sehat selalu Davin? Sehat, alhamdulillah. Waduh, suaranya menggema banget gitu ya, kayak mau konser Davin ya. Oke, yang pasti di Local Heroes kali ini Spia Muda yang berani beda. Davin jelas-jelas muda dan berani beda ya Kak Diva ya. Betul banget. Karena nih ya kan, si Davin ini adalah Duta Baca Kota Batu. Keren. Wis, luar biasa. Panggilan fansnya apa nih? Davin Holic atau Davin Licious atau Davin apa? Nanti bisa dibikin lagi nih, masih belum nemu fansnya. Oke, masih mau sholat tahajud dulu. Iya, istiqoroh dulu Senin Kamis gitu Aku siap ya. jadi manajernya kok. Luar biasa. Persentasenya jangan lupa masuk Kanisa juga ya. Oke. Gitu ya. Davin ini kan punya title luar biasa ya Kak Diva ya, Duta Baca Kota Batu, kemudian founder Generasi Anti Kekerasan Jatim, dan juga second place winner Duta Baca Dinas Perpustakaan dan juga Kearsipan Kota Batu. Gak ngadi-ngadi loh ya. Oke, Davin mungkin sama Kak Diva boleh disapa juga untuk kamu teman-teman yang lagi nonton nih sekarang. Halo, selamat Spia Muda. siang. Salam kenal, aku Davin Savero. Aku Diva seperti biasa dari Cara Bicara. Mirip ya Davin Diva gitu ya, Iya. mirip banget. Kakak adek enggak? Kayaknya enggak. Kita cek kali ya. Kembar kali ya? Cek gen dulu kali ya. Mungkin kembar kepintarannya gitu ya, secara genetis ya. Wah, amin. Oke, yang pasti Local Heroes kali ini Spia Muda bersama dengan Davin dan Kak Diva, kita bakal punya tema Young and Hungry. Enggak, kita nggak bakal bikin mukbang challenge, enggak di sini ya, nggak ada ya. Tapi hungry-nya untuk yang namanya prestasi dan juga edukasi Yes, tentunya. betul banget. Buat join via WA call bisa, WA voice note bisa juga, atau menyapa Davin, Kak Diva lewat kolom live YouTube juga boleh ya. Oke, kita kenalan dulu sama seorang Davin. Davin ini kan banyak banget prestasinya gitu ya. Sekarang aktivitasnya apa nih Davin? Selain tadi mencari prestasi sebanyak-banyaknya gitu. Oke. Halo, selamat siang. Nama aku Davin Savero Putra dan aku adalah pelajar dari Mandua Kota Malang yang saat ini sedang fokus untuk mempersiapkan UTBK di tahun 2025. Tapi selain itu aku juga aktif nih di berbagai kegiatan seperti di tim Duta Baca Kota Batu, tim literasi, dan juga mengembangkan komunitas Generasi Anti Kekerasan Jawa Timur dan komunitas literasi untuk disabilitas di Kota Batu nih Kak Nisa. Weh, go Davin go gitu Dan ya. masih SMA loh. Aku kayaknya SMA tuh masih main congklak gitu ya kan, Aku main juga, derby. iya. Sering jajan Sering gitu jajan, ya. Mana sering kepikiran bolos membuat lagi. komunitas ya. Enggak, kalau sering bolos enggak ya gitu, langsung gitu ya. Oke, jadi Davin yang sudah banyak segudang aktivitasnya gitu ya kan, mulai dari ikut-ikut lomba, kompetisi, kemudian juga bersama Kak Diva nih ya kan untuk melatih skill public speakingnya di Cara Bicara. Personalnya, brandingnya seorang Davin ingin dibentuk seperti apa sih Davin gitu? Oke, kalau dari aku sendiri nih, kalau berbicara soal personal branding kan berarti apa sih yang harus dikenal oleh orang banyak tentang diri kita. Kalau dari aku sendiri mungkin aku ingin dikenal sebagai orang yang humble, kemudian orang yang komunikatif, dan juga orang yang memiliki kebermanfaatan bagi orang lain. Widih, impactful banget gitu ya. Nisa juga bermanfaat sih ketika SMA, sering minjemin duit yang Masya Allah. nggak bisa ke kantin ya kan, pinjem Itu duit. mulia loh. Mulia sekali ya kan, tidak mengharap kembali juga gitu ya. Oke, berarti kamu ingin rendah diri, humble, stay young and hungry juga ya. Iya. Tetap berprestasi dan juga impactful juga. Oke, kalau Kak Diva nih kan sudah banyak mengenal beragam tipe-tipe remaja gitu ya. Kalau melihat karakternya si Davin sendiri, yang paling melekat dari seorang Davin ini seperti apa nih? Untuk mungkin sifat-sifatnya, image-nya mungkin yang ketara banget gitu. Sebetulnya kalau aku ngelihat Davin ini awalnya Mbak Nisa, aku tuh
nggak percaya loh kalau Davin masih SMA. Aku juga sih sama. Iya kan, bukan ini bukan berarti kayak Davin terlihat lebih senior secara wajahnya atau apa, tapi secara kemampuannya itu nggak normal kalau misalnya disebut sebagai masih anak SMA, karena secara grade-nya itu udah more than anak Master SMA. lah ya, Yes. master ya. Sebetulnya kalau mewakili Davin itu ya ada di salah satu temanya ini, hungry. Aku melihat Davin itu tipe anak yang selalu pengen achieve sesuatu, selalu ingin lebih, nggak mau gitu-gitu aja. Dan aku melihat Davin masih anak SMA dengan achievement sekian banyak itu. Harusnya anak muda itu kayak gini loh, yang dia itu sangat aware dengan apa yang ada dalam dirinya, percaya sama potensinya. Dan aku lihat Davin sangat percaya sama dirinya sendiri dan potensinya. Dan nggak cukup di sana Mbak Nisa, dia pengen untuk lebih dari apa yang dia miliki sekarang. Dan itu yang aku lihat dari seorang Davin ini. Keren banget gitu ya, kecil-kecil pedas banget ya. Pedesnya bukan level 1, 2, 3, 100 sudah. Oh ini udah jalapeno nih, cabenya jalapeno banget Sbia Muda ya. Oke, Davin, ini kan banyak banget ya prestasinya ya. Mulai dari jadi student ambassador, kemudian delegasi sekolah lomba debat bahasa Indonesia coba oleh Kemdikbud RI. Kemudian dia juga first place winner debat legislatif. Jagoan debat banget. Kayaknya kamu bisa goes to Senayan gitu kan, gedung DPR Amin, kayaknya ya next ke depannya ya. Oke, tantangan jadi seorang duta, nih duta baca gitu ya. Tantangannya apa? Kalau kamu melihat sekarang di Kota Malang, apakah pertumbuhan tingkat literasi alias minat baca udah sesuai dengan yang kamu harapkan gitu? Besar nih tantangannya kan? Oke. Kalau menurut aku sendiri, tentunya karena aku sebagai duta baca bergerak di bidang literasi dan membaca, justru tantangannya mungkin sangat besar dibandingkan dengan beberapa duta lain. Karena kalau kita melihat nih di masyarakat kita sendiri, di Kota Malang atau mungkin Malang Raya secara lebih luas, tingkat literasi kita itu sangat rendah sekali. Tingkat membaca masyarakat terutama Gen Z nih pasti lebih suka scroll HP daripada membaca. Nah, makanya tantangan kita sebagai duta baca itu sebetulnya kita mencari program atau mengambil sebuah inisiasi bagaimana sih kita meningkatkan literasi dan kegemaran membaca itu bagi anak muda yang merubah stigma membosankan membaca itu di mereka. Jadi pada akhirnya mereka akan berpikir bahwa membaca itu tidak membosankan loh, bahwa membaca itu tidak kuno loh. Itulah tantangan kita sebagai duta baca tentunya. Oke, jadi inget tuh ya, disentil sama Davin nih Sbia Muda untuk generasi goer-goer alias suka scrolling-scrolling tetep, dan budayakan membaca caption juga. Jangan langsung gitu ya komentar paling dulu sebelum dibaca ya kan. Jadi pinter nih ketika kita sudah rajin membaca apa isi konteks berita tersebut. Oke, nah Davin, kalau tadi kan kamu informasi bahwa kamu punya misi khusus untuk bisa meningkatkan semangat literasi membaca khususnya untuk anak-anak seusia kamu gitu. Nah, cara sederhananya deh untuk kita bisa diedukasi literasi yang baik dan benar itu seperti apa sih gitu. Silakan Davin. Oke. Sebetulnya kalau cara sederhana kita untuk menyentuh target program kita di Gen Z, terutama generasi muda, adalah menggunakan digital nih. Menggunakan media sosial seperti Instagram dan TikTok. Ini adalah program bernama literasi digital. Artinya kita mengkampanyekan literasi itu bukan dari mulai sosialisasi, datang ke sekolah, tapi kita mulai dengan konten-konten yang menarik nih, yang mana anak muda ini sangat tertarik untuk melihat konten itu. Dari konten situlah nanti di anak muda mereka akan tumbuh rasa untuk minat membaca, akan minat literasi, karena kalau aku pikir bahwa generasi muda itu sebetulnya punya potensi yang lebih banyak daripada generasi sebelumnya. Oleh karena itu harus nih didorong ada dua kata kunci, yakni motivasi dan juga apresiasi mereka dalam hal literasi. Seperti itu Kak Nisa. Berarti ini literasi digital gitu ya. Bikin konten-konten yang fun, tanpa menggurui, tanpa jadi judgmental juga. Dibikin selight mungkin agar pesan-pesan tersebut bisa masuk ke mereka gitu. Setuju gak sih Kak Diva kalau misal pingin kampanye tingkatkan literasi ke Gen Z? Kalau Kak Diva gimana toh? Betul banget, aku setuju sama yang dikatakan Davin. Apalagi sekarang kan platform digital itu sebagai pintu kemana saja ya. Kalau kita berbicara Doraemon, pintu kemana saja ya. Oke. Persis lagi. Aku lagi dabernya. Oke. Nah, misal kita pakai satu platform aja Kak Nisa, misal menggunakan Instagram, itu udah kita bisa pakai apapun, mulai dari publikasi, membaca, atau mungkin mengedukasi, itu bisa. Apalagi sekarang platform banyak pol. TikTok dengan algoritma yang luar biasa ya, kita bisa menyebarkan satu informasi nggak hanya ke followers kita aja. Dengan fitur yang for your page itu sangat bisa membagikan informasi yang sangat luas.
terus habis itu ada YouTube, ada apapun. Nah, jadi sebetulnya yang lebih dikendalikan adalah edukasi mereka untuk bisa bijak dalam menggunakan media sosial. Karena mungkin itu ya, kalau misalnya mengedukasi literasi itu bisa saja dilakukan one way atau dari seorang mentor atau ke mereka. Tapi yang perlu diperhatikan juga adalah edukasi literasinya dia untuk menggunakan media sosial itu loh, karena takutnya disalahgunakan. Dan bukan hanya dari sudut pandang siswa atau Gen Z, tapi aku juga concern ke orang tua juga, yang mana didominasi oleh millennials atau mungkin orang-orang senior lainnya. Nah, itu juga perlu tuh diedukasi. Karena apa? Kalau misalnya orang tua nggak paham dengan apa yang dimainkan oleh Gen Z atau Gen Alpha, itu mereka akan nggak bisa memantau. Gimana bisa mantau kalau dia aja nggak paham terkait apa yang ada atau berkembang di zaman sekarang. Jadi dua hal sih Mbak Nisa, nggak hanya fokus ke Gen Z aja, tapi orang tua ini juga harus aware dengan perkembangan zaman, biar apa? Biar bisa saling mengikuti zaman dan bersinergi antara orang tua dengan anaknya ini tadi, kayak gitu. Oke, hashtagku orang tuaku bestiku gitu ya. Wajib betul. Harus bro dan sis nih bersama dengan para orang tua biar kompak. Yes. Dan pengertian saling mendukung gitu ya. Si orang tua ngerti tentang literasi digital, kemudian si anaknya bisa menerapkan pola literasi digital dengan baik dan benar. Oke. Yang pasti kita bakal dibikin pinter lagi ya, terutama untuk kau para Gen Z, untuk bisa bersemangat meningkatkan literasi digital juga. Masih bersama dengan Davin Kak Diva di Local Heroes. Oke, ngomong-ngomong soal baca buku, pastinya kalau yang namanya title-nya udah berat sayang ya gitu kan, pasti ada buku-buku spesial ya yang pastinya sudah Davin baca dan nggak pernah bosan. Di-spill nih 3 judul buku favoritnya Davin. Apa aja tuh Davin? Oke. Kalau dari Davin sendiri ada nih 3 buku rekomendasi yang mungkin bisa teman-teman generasi muda baca. Oke. Yang pertama adalah The Alchemy of Air. Oh. Jadi buku ini menceritakan terkait kisah seorang pengusaha di era Perang Dingin waktu itu untuk mengubah suatu kemustahilan menjadi sebuah peluang bisnis nih. Jadi ini sangat cocok buat generasi muda yang mungkin butuh banget inspirasi untuk berkembang, atau mungkin yang sedang berjalan di dunia usaha dan bisnis. Oke, berikutnya Davin, kasih paham. Kemudian untuk buku kedua ada Bicara Ada Seninya, karya Oh Soo-hyang. Ini teman-teman sangat penting buat generasi muda karena ini berisi segala tips and trick dari cara komunikasi. Dan buku yang ketiga, kalau teman-teman suka membaca novel, ada satu judul novel yang bagus, yakni Sepatu Ayah Dompet Ibu karya J.S. Hairen. Itu keren banget sih, itu serius tuh keren banget. Oke, nah ini adalah buku-buku yang bisa Davin istilahnya rekomendasikan gitu ya, must read banget, must have items Yoda, dan tentunya belinya di Gramedia ya. Ini wajib banget kau baca besok nih ketika weekend. Betul. Ya kan, jadi bisa aja pilih salah satu, mungkin 3 buku rekomendasi Davin. Ada yang novel, ada Sepatu Ayah Dompet Ibu, kemudian Bicara Itu Ada Seninya, dan yang pastinya ada juga buku tentang inspirasi bisnis. Kak Diva dong, ini kan juga Young and Hungry juga. Spill Kak, 3 buku must read ala Kak Diva gitu. Harus 3 ya? 1 aja boleh nggak? Nggak bisa, harus bisa, adil sama kayak muridnya ya. Aduh, bingung. Atau 2 deh, 2 terbaik, best of the best gitu. 2 ya? Boleh. Oke. Sebetulnya yang paling aku rekomendasikan, mungkin ini cukup klise karena banyak orang juga yang merekomendasikan, yaitu Atomic Habits. Kenapa kok Atomic Habits? Karena aku itu tipenya itu yang benar-benar apa ya, kadar malesku itu tinggi banget Mbak sebetulnya ya. Dibalik kesibukan ini, kesibukan ini aku tuh orangnya males banget. Nah, di buku Atomic Habit ini itu yang berhasil mematahkan bahwa nggak apa-apa Div, kamu berusaha baik atau menjadi lebih baik 1% pun tuh nggak apa-apa. Nah, karena kan itu faktor overthinkingku selama ini ya, kayak yang lainnya kok achievementnya langsung melejit gitu. Nah, aku kayak insecure. Nah, dari buku ini dia kayak lebih nge-calm aku untuk nggak apa, prosesnya pelan-pelan. Nah teman-teman, aku rasa perlu membaca buku ini setidaknya kalau
kamu ngerasa insecure atau ngerasa kayak aduh aku kok gini-gini aja ya, coba baca buku itu, setidaknya kamu punya mindset yang settle untuk kamu bisa terus berproses ke depannya. Itu yang aku sadari dari buku itu, dan sampai saat ini yang membuat aku lebih well dengan diriku, walaupun progresnya nggak terlalu signifikan, tapi aku berhasil berproses setidaknya 1% setiap hari, itu better daripada nggak sama sekali. Wih, Itu. luar biasa ya. Atomic Habits, Spioda. Atomic Habit. Terutama untuk kamu yang istilahnya sudah masuk di quarter life crisis ya kan, usia 20-25 ya kan, dimana lagi mencari jati diri yang sebenar-benarnya. Karena Karena kan pressure-nya gede banget betul, tuh ya di usia kayak gitu. apalagi generasi sandwich ya kan. Aduh, itu Kayaknya tekanannya dari lintang selatan, lintang utara, barat, utara, timur, selatan. Nah, penting banget untuk kau bisa mengafirmasi positif gitu ya, bahwa nggak apa-apa kok kita berprogres sekecil apapun daripada enggak sama sekali. Betul sekali. Keren banget. Buku kedua Kak, tetep kutagih loh. Aduh, buku Apa tuh? kedua Mungkin yang lebih apa ya? light, lebih chill, novel mungkin, yes, tapi no. impactful gitu. Oke. Aduh, aku lupa lagi judulnya. Pokoknya kalau nggak salah Iya. Last Minute in Manhattan. Wis. Itu Dibaca lagi. Kamu baca? gak? Baca dong. Serius? Oh, Keren beneran banget duta novelnya. baca ya. luar biasa ya. Last Minute in Manhattan. Ya, itu sebetulnya kalau aku highlight tentang romance and friendship, tapi aku Oke. lebih light ke friendshipnya. Nah mungkin kalau misalnya jujur aku udah agak lama membaca buku, tapi itu salah satu novel favoritku hingga saat ini karena aku inget betul judulnya. Moralnya apa nih? Pesan moralnya Kak Diva? Orangnya intinya itu, aduh, kalau misalnya aku miss tolong disempurnakan ya Davin ya. Cemiwiw ya? Iya, intinya itu ada dua orang sahabat yang mana dia itu yang satunya kayak LDR gitu loh Kak. Nah di situ masing-masing dari mereka itu kayak teruji kesetiaan persahabatannya itu seperti apa. Nah sampai pada akhirnya aku sih melihat intinya dia itu bisa memperbaiki karena akhirnya terkait komunikasi ya David Iya. ya bertemu. Jadi intinya sejauh apapun jaraknya itu bukanlah kendala, bukanlah masalah, karena banyak orang yang mengira kalau pisah jarak atau apapun itu adalah masalah besar. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kamu mengolah dan memaintain komunikasi kamu antar sahabatmu. Itu antar yang romance aku lupa ya Mbak. Terus habis itu kenapa kok aku juga merekomendasikan kalian untuk lebih membaca novel atau hal-hal yang nggak bersifat motivasi atau apa, karena otak kita itu terkadang membutuhkan sesuatu yang light ya, Refreshing ya. refreshing, dan mungkin terkesan enteng atau remeh di usia-usia mungkin 25 ke atas. Aku malah merekomendasikan jangan terlalu banyak membaca buku-buku tentang motivasi. Sesekali bacalah hal-hal yang ringan, karena apa? Membaca novel itu sama aja kita kayak memutar film di dalam otak. Nah secara nggak langsung itu tuh menstimulus kita untuk mengeluarkan ide atau ide dan creativity. Nah di situ itu bisa menstimulus juga kemampuan kita komunikasi dan berinteraksi dengan orang lain loh, Mbak Nisa dan Davin, karena dengan kita bisa lebih berani untuk mengeksplor sesuatu itu juga berpengaruh terhadap bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Seperti itu. Oke, kalau katanya si SpongeBob ya, imajinasi. gitu ya. Imajinasi. Oke, sepakat banget katanya si Kak Diva gitu ya. Boleh sih untuk baca buku-buku motivasi. Tapi kalau bagi Nisa ya, motivasi terbesar adalah tagihan listrik ya. Kemudian tagihan air gitu kan. Itu semangat motivasi untuk bekerja ya. Itu lebih ke paksaan ya Mbak ya. Iya, kewajiban sebagai warga negara yang baik. Punten ya, punten. Baiklah, Davin, balik lagi gitu ya kan, kamu sekarang sudah punya title nih, istilahnya Duta Baca Kota Batu. Yang pasti kau punya misi-misi yang istilahnya insya Allah bakal berdampak gitu ya untuk para Gen Z, terutama di bidang literasi. Boleh untuk di-spill nih Kak Davin gitu ya, pas malam grand final gitu ya, persiapannya apa aja nih sehingga kau bisa menyandang status bergengsi ini, silakan. Oke. Kalau dari Davin sendiri nih, persiapan ketika hari grand final yang terpenting adalah komunikasi. Karena satu hari sebelum aku melaksanakan grand final, aku datang ke Cara Bicara untuk minta ajarin Kak Danar dan juga mentor-mentor lain gimana nih tips untuk presentasi dengan baik. Oke. Itu sih yang utama. Selain itu aku juga mereview materi yang akan aku presentasikan, dan juga gimana nih kita menjalin atau menggait
audiens itu biar mengerti apa yang kita miliki atau apa yang akan kita tuju sebagai salah satu programnya. Seperti itu Kak Nisa. Wih, shout out to Kak Danar. Luar biasa ya, menjadi ayah untuk kita semua ya. Mentor Anda dari dulu sama Kak Danar kan ya? Iya, dari awal masuk awal. dari cara bicara. Jagoan neon terbaik emang Kak Danar ya. Baik, kalau momen paling berkesan nih selama malam istilahnya ketika karantina atau mungkin ketika lagi melakukan semacam pendidikan di Duta Baca, ada yang paling ngena banget nggak ke Davin gitu? Oke. Kalau dari Davin sendiri, momen yang paling berkesan itu justru saat pembekalan kami sebagai finalis Duta Baca. Karena Sip. waktu pembekalan finalis Duta Baca itu kita dijalin nih komunikasi, kemudian bondingnya antar peserta finalis itu bagaimana. Itu menurut Davin paling kena karena Davin kira sebelum lomba Duta Baca ini orang-orang yang lomba dengan Davin ini nggak sefrekuensi. Ternyata kita cepet banget bondingnya. Kemudian kita sama dinas perpustakaan diajarkan terkait public speaking, kemudian etika dan juga ketatabahasaan secara kepustakaan. Itu menurut Davin momen yang paling ngena karena memang pembekalan ini yang membawa Davin pada akhirnya sukses untuk menjadi juara 2 di Duta Baca Kota Batu, seperti itu. Yang pasti Kak Diva dan juga Davin bakal spill gimana caranya untuk ngatasi demam panggung. Karena kan biasanya nih Davin gitu ya kan, kalau kita belum pernah untuk ikut ajang-ajang atau mungkin masih pengen coba-coba nih ikutan istilahnya public speaking atau mungkin MC, awalnya malu. Kenapa nggak pede dilahitin banyak orang, takutnya malah pingsan nanti ketika disuruh maju gitu ya. Tips demam panggung nih untuk seorang Davin, gimana caranya tuh Davin? Oke. Kalau dari Davin sendiri, menurut Davin untuk demam panggung itu jelas adanya ya. Bahkan mungkin untuk public speaking profesional pun tetap ada demam panggung. Cuman gimana sih cara kita itu mengelola demam panggung itu biar tidak kelihatan selama kita melaksanakan kegiatan public speaking. Kalau dari Davin sendiri itu, Davin sering latihan nih Kak, satu hari mungkin sebelum kegiatannya kemarin. Saat presentasi Duta Baca, satu hari sebelumnya aku nyoba untuk latihan presentasi. Itu menurutku sangat berdampak banget karena memang waktu kita latihan itu membuat habitual atau terbiasa saat public speaking. Jadi kedepannya nggak akan grogi atau demam panggung. Kemudian yang kedua, kalau dari Davin sendiri itu kita harus melaksanakan semacam komunikasi atau melihat pengunjung nih, kita ngobrol-ngobrol sama pengunjung itu mungkin menurut Davin bisa lebih mencairkan suasana banget karena memang ketakutan kita terbesar saat public speaking adalah menatap audiens. Takut nih dijudge audiens, orang ini public speakingnya bagus nggak sih? Pasti ketakutan seorang public speaking itu seperti itu. Jadi menurut Davin ada 2 untuk tips and triknya saat demam panggung. Yang pertama adalah kita harus latihan mungkin minimal 1 hari sebelum kita on air atau di presentasi. Dan juga yang kedua, kita harus menyapu semua mata pengunjung agar kita semakin siap untuk melaksanakan presentasi maupun public speaking. Seperti itu Kak. Oke gitu ya adik-adik tercinta ya, bahwa nggak apa-apa dicoba dulu. Karena kalau misal secara teori kamu sudah bisa gitu ya, tinggal pengaplikasiannya saja gitu betul. ya. Atau mungkin Kak Diva ada tips lain nih sebagai rantal pundak teman-teman di cara bicara gitu ya. Oke. Silakan. Mungkin aku juga relate banget dan pernah, malah demam panggung tuh harus loh, karena untuk melatih adrenalin kita ya Davin ya. Nah kuncinya satu sih biar gak demam panggung, well prepare, jangan dadakan. Itu adalah kunci satu-satunya, karena dengan kamu matang atau siap ketika mau presentasi, public speaking, pidato atau apapun, kamu gak akan takut orang ngejudge kamu, karena kamu tuh udah siap gitu loh dengan apa yang mau kamu sampaikan. Itu yang harus dipersiapkan. Yang kedua, jangan memandang orang lain itu statusnya lebih tinggi daripada kamu. Ketika ini konteksnya public speaking atau apa ya. Karena di sini kamu statusnya adalah yang memimpin komunikasi. Jadi audiens itu nggak tahu loh kamu salah, kamu bener, itu nggak tahu, kamu yang memimpin komunikasi. Jadi sebetulnya lebih dikuatkan lebih ke mindset sih Mbak Nisa. Yang pertama well prepare, yang kedua tadi jangan memandang orang lain lebih rendah daripada kamu, dan yang ketiga ini mungkin nggak banyak yang tahu, tadi sempat di-spill dikit sama Davin untuk ngobrol, tapi ini namanya itu stage staff. Jadi ketika mau presentasi atau apa, jangan datang mepet.
datanglah lebih dulu, sejam atau sejam setengah sebelumnya. Kalau bisa waktu audiens belum datang dulu, coba berdiri di tempat di mana kamu akan presentasi. Di situ akan membantu kamu untuk lebih familiar. Oh, di sini ternyata mic-nya segini. Oh, di sana nanti orang-orangnya yang duduk sekian banyak. Oh, di sana ada kamera. Di situ tuh otak kamu jadi lebih familiar terkait dengan apa yang akan kamu hadapi. Jadi kamu nggak akan dredeg kalau baru maju. Wih, kameranya kok banyak iki, ya apa ini? Nah, itu yang membuat orang itu ngeblank. Jadi kuncinya satu, well prepare, jangan memandang orang lain lebih tinggi daripada kamu, dan tadi stage staff itu satu tips yang mungkin nggak banyak orang tahu dan aku rasa harus diterapkan. Itu sih Mbak. Oke, jadi nggak cuman bonding bersama dengan panitianya doang ya, bonding sama tempatnya juga gitu ya, bonding sama mikrofonnya, bonding dengan istilahnya screen projectornya juga. Jadi istilahnya harus bisa merasakan vibes-nya dulu gitu ya, vibes betul. panggungnya, kemudian medanya seperti apa, kemudian eye contact itu penting banget dijaga agar tadi ketika kamu sudah melakukan istilahnya kegiatan public speaking, masyarakat atau mungkin penonton yang nonton kamu juga merasa nyaman. Betul, ya kan, diperhatikan juga. Awas baper sama penonton nanti ya. Oke, Davin, pasti dong dengan segudang prestasi yang luar biasa membanggakan sekomplek ya. Nih kamu kayaknya kebanggaan ibu-ibu komplek kayaknya ya. Amin. Seorang Davin ini ya. Uang sakunya sekarang berapa? Langsung gitu. Kayak dikasih bonus sama orang tuanya kayaknya ya. Oke, boleh dong untuk diceritain ke Kak Anissa dan juga Kak Diva untuk yang namanya down moment serta rising moment seorang Davin. Oke. Kalau dari aku sendiri, down moment dan rising moment ini sebetulnya adalah hal biasa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi down moment aku yang menurut aku paling ngena di aku itu terjadi saat awal-awal masuk SMA. Karena kan sebelumnya aku di SMP ini basisnya boarding school. Kemudian transisi ke SMA yang sekolah umum, sekolah biasa yang pulang pergi ke rumah begitu ya. Ini sangat, menurut aku sangat challenging banget karena menerapkan kebiasaan yang berbeda di lingkungan yang berbeda itu menurutku nggak bisa semua orang itu terima sama kita. Jadi waktu aku down banget itu ketika banyak orang yang akhirnya secara komunikasi sama aku itu masih kurang, sehingga mereka nggak ngerti apa yang aku maksudkan, mereka juga nggak ngerti yang maksudkan mereka itu apa sama aku. Jadi kayak semacam break komunikasinya seperti itu. Tapi pada akhirnya aku mengerti nih, karena kan aku orang yang baru ya di lingkungan SMA seperti itu. Aku harus menyesuaikan diri dengan lingkungan, kemudian adaptif, dan akhirnya sampai sekarang pun aku masih berusaha untuk terus mengembangkan diri menjadi lebih baik, untuk terus adaptif terhadap lingkungannya. Jadi seperti itu sih Kak Nisa. Istilahnya mau ada tantangan di depan mata, sikat aja gitu ya. Benar. Yang penting bisa meningkatkan value diri, mencoba pengalaman baru. Gagal is okay. Yang pasti hargai setiap progres sekecil apapun ya. Oke, masuk ke segmen komen-komen. Ready? Oke ya. Apa ini? Pastinya jagoan media sosial tentunya ya kan. Pasti udah ngecek nih akun-akun yang bikin berita heads. Oke, favorit Anissa, vokatif ya. Oke. Davin dan juga Kak Diva, ternyata Kemendikbud sudah resmi nih menghapus jurusan IPA, IPS, dan bahasa di SMA tahun ini. Davin pasti relate banget ya kan. Hashtag Davin can relate gitu ya kan. Masih jurusan ya sekarang ya? Kalau aku angkatan kedua terakhir yang masih K13. Jadi di bawah aku itu K13, kemudian baru nih angkatan yang baru masuk itu masuk ke kurikulum Merdeka. Oke, nah betul banget karena kebijakan ini diambil sebagai bagian dari implementasi kurikulum Merdeka, biar nanti para anak SMA tersebut bisa memilih jurusannya sesuai dengan istilahnya kuliah atau mungkin kampusnya nanti. Kamu setuju atau tidak setuju nih? Kalau menurut Davin sendiri itu aku lebih ke dominan setuju sih, karena kan Davin ini adalah salah satu fans besarnya Ki Hajar Dewantara. Oh, ternyata ya. Ki Hajar Dewantara ini punya semacam filosofi merdeka belajar namanya. Artinya gimana sih murid atau siswa di Indonesia itu belajar itu nggak hanya terpaku pada satu hal saja. Jadi mereka bisa mengeksplor banyak hal, mereka bisa mengembangkan kemampuannya itu sesuai bakat dan minatnya, tidak terkotak-kotakan dalam jurusan IPA, IPS, bahasa agama. Tapi ada hal yang harus digarisbawahi menurut Davin, ini harus dipersiapkan
dipersiapkan sebaik mungkin. Karena kalau kita lengah saja dalam mempersiapkan kurikulum Merdeka ini mungkin akan berdampak tidak maksimal terhadap apa yang diharapkan. Jadi seperti itu kalau menurut Davin, Kak. Jadi kamu setuju asalkan bisa dipersiapkan Benar dengan sekali. baik gitu ya untuk kebijakan pemerintah di mana IPA, IPS dan juga bahasa resmi dihapus. Jadi wajib untuk diberikan optimalisasi gitu ya Betul. terhadap pengembangan kurikulum tersebut. Masuk. Oke, silakan Kak Diva nih sebagai mantan alumnus kembang sekolah. Betul. Cie, Aduh, amin. Amin kembang sekolah ya, silakan. Oke, setuju dengan Davin, perlu dipersiapkan khususnya di bagian konseling di SMA, karena SMA tuh dimana kita peralihan dari remaja ke dewasa dan rawan banget FOMO, itu rawan banget. Terus habis itu rawan banget ikut-ikutan juga. Apalagi banyak juga stigma yang mana ini aku mengalami dulu, aku masuknya ke bahasa Mbak, tapi pada akhirnya kelasku dibubarkan. Tahu kenapa? Karena mayoritas kelasku ingin pindah ke IPA. Bukan karena dia bisa di situ, tapi pengen IPA dan menganggap IPA itu lebih superior. Pride gitu Yes, ya. pride masuk IPA tuh udah pokoknya yang paling keren. Padahal kan yang di highlight di sini adalah disesuaikan dengan kemampuan dan kapasitas siswanya masing-masing. Nah, dari situ aku cukup sedih sih karena aku masuk bahasa tuh aku cukup seneng di situ. Terus akhirnya aku terpaksa masuk IPS karena kelasku tidak memenuhi syarat terbentuknya kelas. Minimal waktu itu sekitar 20, tapi kelasku cuma 17. Kurang orang, berarti kurang orang. murid. Oke. Jadi kelasku dilebur. Nah, intinya yang perlu dioptimalkan yang pertama itu tadi konseling. Jadi terutama guru-guru BK atau mungkin wali kelas itu benar-benar menggali kamu tuh maunya di mana. Dan dari sini sebetulnya sudah menjawab, aku sangat pro dengan program ini. Kenapa? Karena kalau misalnya nggak sedikit yang aku temukan bahwa anak-anak itu linjur yang udah IPA 3 tahun akhirnya kuliah masuk ke sosum dan begitu pun sebaliknya. Itu kan wasting time ya Mbak Nisa, Davin. Apa yang kita pelajari akhirnya nggak terpakai, itu wasting time banget. 3 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Kalau bisa dengan 3 tahun itu kita sudah concern dengan apa yang kita minati dan kita mau, ya kenapa tidak gitu. Dan aku rasa itu juga membantu. Bahkan wasting time 3 tahun itu nggak hanya terjadi di SMA, di perkuliahan juga. Ada yang kuliah udah sarjana 4 tahun, susah loh jadi sarjana, terus pekerjaannya nggak inline dengan dia karena merasa ternyata aku sukanya di sini. Nah ternyata aku sukanya di sini, itu harapanku sudah ditemukan sejak kelas 1 SMA. Biar apa? Biar prosesnya langsung tajam. Biar ketika mau masuki ke dunia industri atau profesional itu benar-benar dia udah profesional di sana, bukan lagi mencari pengalaman, mencoba atau apapun. Ya kamu sudah dipersiapkan untuk di sana. Nah, mungkin itu juga menjadi pendorong untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia biar mempermudah untuk mencari pekerjaan. Dan aku sangat pro. Jadi yang perlu dipersiapkan tadi betul secara konselingnya mungkin ya, biar kita nggak sampai salah pilih baik di SMA maupun di perkuliahan kayak gitu. Keren banget ya, coblos Kak Diva sebagai Ketua Karang Taruna Kota Batu. Area kamu mana kompleknya boleh disebutin mungkin? Di Kalpataru. Kalpataru ya kan, ibu-ibu Kalpataru tolong diperjuangkan nih Diva sebagai high value woman gitu ya. Oke, kita bakal masuk ke segmen fun quiz. Davin, mungkin aku akan spill dulu untuk tata laksana. Tata laksana nggak tuh bahasanya? Laksana. Juknis. Duta bahasa banget nih saya. Oke, tata laksananya diulang nggak tuh ya kan? Kuis si paling hits. Pasti kamu ketika lagi refill atau mungkin di mobil suka dengerin lagu-lagu hits dong. Pasti dong, apalagi udah siaran di Kalimai Baskara FM ya kan? Oke. Kita bakal kasih kamu ya kan judul lagu plus nama musisinya. Tapi judulnya sudah Nisa translate ke Google. Tahu dong ya, kalau Google Translate itu kayak gimana bahasanya ya, pengertiannya. Misalnya nih, lagunya Audela dengan Bagaimana Kabarmu, judul aslinya. Ketika Nisa tebak, Audela, how are you? Kamu tinggal tebak judul aslinya. Oke. Aman ya? Aman. Oke, salaman dulu mungkin bisa untuk salam persahabatan kayak Kita pemain salam bola. sama dosen ya. Nah, betul, disungkem mungkin ya, minta restu gitu ya. Nah, kalau untuk yang namanya alarm,
dari manusianya sendiri. Oke. Kalau si Diva yang bener aja rugi dong gitu ya. Panjang ya. Atau mungkin yang bener aja gitu. Oh, gitu ya. Oke, betul. siap. Oke. Kalau Davin shining shimmering splendid. Nah, Aduh, panjang banget ya. Duta baca harus bisa nggak keseleo ya. Nggak boleh belibet. Nggak boleh belibet. Sudah siap? Tadi shining, shimmering. Splendid. Oke. Atau mungkin shimmer juga boleh gitu ya. Yang lagi Itu happening. lebih hits tuh. Lebih hits shimmer ya kan. Oke. Sudah ready? Ready. Aman ya? Oke. Quiz paling hits yang pertama. Penyanyinya adalah Ariana Grande. Tebak judulnya ya, yang sudah aku bahasa Indonesiakan. Ariana Grande terjebak sama kamu. Judul aslinya adalah Shimmer. Shimmer. Ariana Grande, Catch on You. Sedikit lagi Div, sedikit lagi. Terjebak sama kamu. Bahasa Indonesianya tinggal kamu translate ke bahasa Inggris. Ariana Grande terjebak sama kamu. Judul aslinya adalah 3, 2, Aduh ngeblank. 1. Terjebak bahasa Inggrisnya adalah depannya S. Depannya S, belakangnya K. Stuck. Yes. Apa tadi? Yang bener aja rugi dong. Yang bener aja rugi dong. Yes. Stuck with you. Siap. Stuck Duta with you. baca jangan mau kalah ya. Kak Diva 1, David 0. Kasih semangat dulu ya. Oke. Suka nonton video klipnya Kunto Aji? Suka. Aman ya. Aduh. Kunto Aji punya lagu kalau di bahasa Inggris kan adalah Pain is Blue. 3, 2, 1. Shimmer. Shimmer. Kunto Aji, sakit adalah biru. Sedikit lagi. dengerin Kunto Aji Itu video lagi. klipnya yang luar biasa meaningful, Dip. Kunto Aji, Pain is Blue, Dip. Serius. Coba aja lah ya. Cobalah. Yang bener aja rugi dong. Yes, yakin Ya aja. kan? Sakit itu pilu. Kayaknya emang kita sudahi saja gitu ya. Sama aja kayak pengertiannya ya. Kunto Aji, Pain is Blue. Judul aslinya adalah Pilu Membiru. Tahu kan? Tahu pasti. Tahu dong. Kunto Aji ya. Masih 1-0. Oke, siap. Oke ya. Lebih konsentrasi lagi ya. Oke. Kita beralih ke Nadine Amizah. Ini nih Si boleh. gadis boleh. estetik Yes, ya. yes. Nadine Amizah, roman-romannya ngeluarin judul lagu yang judulnya adalah All of Me is Celebrate. Yang Shimmer, bener aja rugi. Shimmer. Iya, oke, shimmer. Shimmer. Tadi Love Me is Celebrate. All of Me is Celebrate. All of Me. Semua aku dirayakan. Setuju. Oke. 1-1. Davin mulai mengejar, mulai sengit Davin ya. Oke. Neng Taylor nih ya. Oke. Apa kabar Neng Taylor ya? Ada si Taylor Swift Mm-mm. ngeluarin lagu Musim Panas Yang Jahat. Katanya gitu, Dev. Musim Panas Yang Jahat dari Taylor Swift. Judul aslinya. Yang bener aja Rugi rugi dong. dong. Cruel Summer. Yes, absolutely. Ayo Davin. Harus mengejar nih ya. Harus sepertinya. mengejar, harus racing gitu kan. Racing Stars, kamu wajib mempertahankan label itu ya. Lanjut ke babang Ed Sheeran. Pasti tahu My dong ya Love. Ed Sheeran. Oke. My love, your love is my love too ya. Oke. Dia punya single judulnya Berpikir Keras. Yuk, berpikir. Shimmer. Shimmer. Ed Sheeran Thinking Out Loud. Setuju. Correct. Luar biasa. Seri lagi ya kita Kak Diva. Seri lagi. Waduh, ini sengit ya Mbak Ayo ini ya. sengit loh, ini baru pertama kali perdana ya. Padahal aku mau Di comeback kabar. loh ini. Harus comeback, Dev. Aduh. Again. Yang lagi anget di media sosial, Akang Rizky Febian. Tuh ya, Akang Rizky Febian itu punya single luar biasa romantis adalah Beautiful in Its Time. Katanya Google Translate gitu. Shimmer. Shimmer. Oke. Yes. Rizky Febian indah pada saat waktunya. Setuju. Oh iya, ada judulnya dia itu ya. Lagi ngehits banget Beautiful lagunya. in Its Time. Jangan Tahu nggak, salahkan di saya pikiranku grammarnya. Apa tuh? bermuara udahan kayak Ya, aku tahu ini. bukan ya. Ya. Sorry untuk para dosen bahasa Inggris nih, grammarnya nggak usah diseriusin ya. Emang begini nih Google Translate ya. Keneng Raisa boleh? Boleh. Oke, Raisa ya. Ini juga punya single judulnya kalau versi bahasa Inggris ya, Let It Be Memory. Raisa, Let It Be Memory.
Let It Be Memory. Yuk, Raisa. Yang bener aja, Rugi Rugi dong. dong. Biarkan menjadi kenangan. That's it. Oke, Fit langsung Ahmad Dhani. ya kan. Diva 3, Davin 3, Sama. sengit banget guys. Lanjut lagi ke bukan Neng sih, Emas Fulus alias Tulus, Tulus. gitu ya. Oke. Tulus. Ini kalau versi internasional judulnya adalah Do Not Love Me The Way I Am. Yang bener Agak aja, rugi dong. Jangan Cintai aku. Yes, Diva 4, Davin 3. Davin, Waduh, mulai kamu tersusul bisa. ini. Davin, kamu bisa 2 terakhir ya. Oke. Keluar Tulus, kita beresin Afgan. Judul lagu versi Amanca Negara ya adalah Your Face Distracts My World. Shimmer. Shimmer. Wajahmu, Yes, wajahmu distract my world. Distract artinya wajahmu apa? mengganggu hidupku, ke Jangan duniaku. mengganggu. Tolong kasih paham Yang Diva. bener aja, Yang Rugi bener dong. aja Rugi dong. Wajahmu mengalihkan dunia. Diva 5 nggak apa-apa. Oke. Ini terakhir Kanisa kasih skornya 2, jadi bisa seri. Oh my Yo, God. kan kesempatan buat si Kak Davin. Ya terakhir ya untuk kuis paling hits. Dia punya Kahitna, Aduh, Ya. dengerin kahit. punya lagu versi internasional, titlenya adalah The Most Beautiful Ex-Girlfriend. 3, 2, 1. Shimmer. Shimmer. The Most Beautiful Ex-Girlfriend. It means Mantan tercantik. mantan tercantik. Kasih paham Div, sedikit lagi Div. Mantan tercantik tipis, sekali lagi. Emang itu kahit? Mantan terindah. Mantan terindah. Luar biasa. Raisa ya, mana Di recover sama Raisa. Aslinya Kahitna. Mantan terindah dibikin seri Davin Diva. Applause. Si paling hits ternyata dua-duanya hits ya. Congrats. Yeay. Ternyata Yeay. titlenya dua-duanya Kita si seri paling ya. hits. Kita Seru seri, ya. kita seri. Salaman Seru dulu, ya. salaman Dulu. Kayak di lapangan bola salamannya 2 kali ya. Oke, terakhir terima kasih sudah surat bersama dengan Nisa. Boleh untuk Davin dan juga Diva bisa disemangati lagi untuk para Gen Z biar makin shining semiring splendid kayak Davin, dan tentunya semangat untuk meningkatkan budaya literasi. Oke, silakan Davin dulu. Oke, untuk penutup mungkin kali ya, aku akan memberikan sedikit nih kata-kata buat generasi muda, yakni teman-teman buat generasi muda yang lagi stuck di zona nyaman. Menurut aku mulai bergerak untuk menggapai apa yang kamu impikan, untuk menggapai apa yang kamu cita-citakan. Karena ketika kita bergerak di zona nyaman, 1000 lawan kita itu sedang berusaha untuk menggapai impian yang kita saingkan nih. Jadi untuk generasi muda, mumpung masih muda, mumpung masih banyak potensinya, ayo mari kita bersama-sama untuk terus berinovasi, terus berkarya. Karena hidup kita di dunia nggak selamanya, sehingga kita perlu memberikan kenangan, perlu menuliskan karya-karya kita di dunia agar selalu dikenang oleh masyarakat dan juga pastinya selalu bermanfaat. Seperti itu Kak Nisa. Oke, thank you Oke. untuk pesan cintanya dari seorang Davin ya. Kak Diva silakan. Oke, buat teman-teman semuanya, aku rasa hal yang perlu kalian miliki untuk menjadi seorang pejuang ya, atau bisa shining, shimmering, splendid, itu 3 top skill ala Diva, yaitu survival skill, curiosity, dan improvement. Karena kenapa penting? Karena survival itu skill untuk kamu terus berjuang itu sangat penting. Ketika kamu nggak ada jiwa itu, kamu nggak akan ada dorongan untuk kamu untuk terus maju ke depannya. Kenapa curiosity? Karena kamu harus menjadi orang yang selalu penasaran terhadap hal lain. Nah, itu membuat kamu lebih kritis. Terus habis itu yang terakhir yaitu improvement. Kenapa? Ketika kamu nggak ada daya improvement atau explore lebih, kamu akan terus-terusan di sana. Jadi itu aku rasa adalah 3 ramuan top skill bagiku. Karena aku juga merasa bahwa ketika kamu punya masalah atau ketika kamu stuck atau kamu down, itu suatu hal yang sangat lumrah dialami oleh banyak hal. Karena aku punya golden lines yang aku tulis sendiri, yaitu tiada hidup tanpa masalah, tiada perjuangan tanpa lelah, tetaplah bersemangatlah sampai bismillahmu menjadi alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Ini kayak
kata mutiara yang ada di buku-buku tulis gitu ya kan. Pastinya ya. Baiklah, terima kasih banyak Davin, Sama-sama. Kak Diva. Yang pasti semoga ini memberikan istilahnya semangat lagi untuk para Gen Z supaya berani untuk menunjukkan bakatnya, kemudian bisa untuk meningkatkan value diri, dan tentunya public speakingnya harus just nih supaya bisa kayak Davin Bener. selanjutnya. So kita jumpa lagi di Local Heroes episode berikutnya alias minggu depan. Bye bye. Assalamualaikum. Thank you Thank you semuanya.